Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan rombongan Tang Sanjang yang tenggelam ke dalam air karena kapalnya telah dibom dengan hiu meriam milik Bixi. Di sini, Bailang menanyakan pada Cupat Kai, siapakah mereka yang telah menyerang? Cupat Kai mengatakan bahwa mereka adalah siluman hiu meriam yang kejam, dan sepertinya mereka ingin menyerang kita. Sedangkan Shao Jing di sini, dia terlihat kesulitan untuk bergerak karena di dalam air. Dan Bixi di sini mengatakan bahwa dia sangat senang bisa bertemu lagi dengan Tang Sanjang. Kegagalan Bixi saat itu tidak pernah terlupakan hingga saat ini. Dulu, Tang Sanjang pernah membebaskan Bixi saat Bixi membuat masalah. Tapi dari kejadian itu, Bixi selalu mengingatnya. Bixi mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai negeri Peri Duyung hancur. Walaupun Bixi juga adalah bagian dari Peri Duyung, tapi Bixi mengatakan bahwa dia kini bukanlah Peri Duyung lagi. Dia sudah bertransformasi dengan sempurna. Bixi juga kini telah dianggap orang asing di negeri Duyung. Bukan hanya Peri Duyung yang lain, bahkan Ratu telah mengabaikannya. Cupat Kai mengatakan bahwa Bixi adalah ras Duyung yang berbeda. Karena ada banyak jenis Duyung yang berbeda. Yang selama ini telah dilihat oleh Bailang hanyalah Peri Duyung yang begitu damai dan bahagia. Tapi di lain tempat, ada banyak berbagai jenis Peri Duyung tertentu dengan berbagai sifatnya. Peri Duyung yang paling lemah mungkin akan merasa terabaikan atau kesepian. Ditambah lagi, ketika Peri Duyung selesai melakukan tugas pembiakan, maka penampilan mereka akan menjadi lebih buruk. Namun sebagai Peri Duyung, dia tidak menerima hal itu dan memilih menjadi siluman Bixi yang buas. Kemudian, dengan dikuasai amarah, dia pun memanggil monster laut untuk menghancurkan istana Peri Duyung. Dan saat itu, Cupat Kai sedang dalam perjalanan ke barat. Lalu Wukong dan kami berhasil mengalahkan monster juga para siluman buas itu. Hingga kami pun berteman baik dengan para Peri Duyung lalu melanjutkan perjalanan dengan lancar. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa rombongan Tang Sanjanglah yang pernah mengalahkan mereka sebelumnya. Memang tidak pernah disangka bahwa Peri Duyung yang sangat cantik bisa berubah sejauh ini. Tapi nyatanya seperti itulah yang terjadi. Di awal perjalanan, Cupat Kai sudah mengatakan pada Bailang untuk berhati-hati berbicara. Karena tidak semua juga seperti itu. Mereka juga bisa membantunya dalam perjalanan. Dahulu, Ratu sudah pernah mengusir Bixi. Dan kini dia kembali lagi dengan sangat berani. Dan Duyung itu pun mengusir Bixi untuk pergi dari tempatnya. Negeri Duyung adalah asal Bixi, tapi Bixi tidak diizinkan untuk datang ke asalnya. Karena kedatangannya hanya untuk mengacau. Karena sebelumnya dia pun sudah pernah gagal. Terakhir kali Bixi datang mengacau mengandalkan monster laut. Tapi sekarang berbeda. Bixi mengatakan bahwa sekarang dia telah membawa yang lebih baik. Dan terlihat dari gambar ini, di sana ada 4 orang yang telah dibawa oleh Bixi. Para Peri Duyung merasakan bahwa mereka adalah energi jahat yang sangat kuat. Tang Sanjang mengatakan bahwa mereka adalah Disitian. Cupat Kai pun mengatakan bahwa dia adalah kaisar yang saat itu ada di istana surga. Tapi dia adalah kaisar Dewa Gelap, wujud jahat dari kaisar surga. Kaisar Gelap mengatakan bahwa dia pernah mendengar ada monster kuat di tempat ini. Dan ini membuatnya menjadi tertarik. Kaisar Gelap memiliki barang penting yang dicuri oleh orang yang sedang berada di istana Putri Duyung. Sekarang pencuri itu bersembunyi di kerajaan Duyung. Kaisar Gelap sangat yakin bahwa semua penghuni Duyung pasti mengetahuinya. Peri Duyung mengatakan bahwa jangan coba-coba untuk mengusiknya. Lagi pula, bagaimana bisa Bixi membawa kaisar ke kerajaan Duyung? Bixi mengatakan bahwa sekarang bayangan gelap adalah temannya. Kaisar Gelap mengatakan bahwa dia tidak berminat ikut campur dalam konflik kerajaan Bixi dan Peri Duyung. Tapi karena negeri Duyung telah melindungi para pencuri itu, dan Kaisar Gelap mengatakan bahwa Tang Sanjang dan muridnya lah yang telah mencuri api suci miliknya. Tang Sanjang mengatakan bahwa itu hanyalah lelucon.
dan salah seorang mengatakan bahwa Tang Sanjang menjadi panik. Dan dia adalah Nona Baisi, siluman laba-laba yang waktu itu pernah bertemu di jalur monster. Baisi mengatakan bahwa Kaisar Gelap adalah dewa agung di puncak surga. Sebuah kehormatan karena dia datang ke negeri Duyung hanya untuk mencari rombongan Tang Sanjang. Baisi juga mengatakan agar Tang Sanjang menunjukkan sedikit rasa hormatnya kepada Kaisar Gelap. Baisi kini telah menjadi pengikut Kaisar Gelap. Sebagai siluman, Kaisar Gelap mau menghargai Baisi. Dan itu adalah sebuah kehormatan bagi Baisi. Sejak kecil, Baisi hidup dengan sangat sulit. Setelah berpisah dari Guru Tang, Baisi memasang jaring di seluruh jalur iblis. Dan saat itu, Baisi melihat Kaisar Gelap dan sekelompok jiwa gelap yang kuat. Baisi sangat mengaguminya dan ingin bergabung. Dan Baisi menyerahkan tubuh Jenderal Surga Selatan. Meski Baisi sudah memakan setengah dari tubuh Jenderal Selatan. Kaisar Gelap tidak menyalahkan Baisi, tapi mengakui dan menghargai kemampuan predator Baisi. Dan Baisi telah diterima untuk bergabung dengan Kaisar Gelap. Dan sekarang bahkan menjadi dewa bayangan gelap. Tang Sanjang mengatakan bahwa Baisi dari masa depannya yang cerah tapi malah memilih untuk tersesat. Dan datang lagi siluman ular putih yang sebelumnya bertemu dengan Tang Sanjang di pintu kincir air. Siluman ular ini tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lagi dengan Tang Sanjang. Siluman ular ini juga berkata agar Tang Sanjang jangan mencoba untuk kabur lagi. Para duyung yang berpikir bahwa siluman ular dan laba-laba itu juga sepertinya sedang mengincar Tang Sanjang. Di sini, Bailang mengatakan bahwa mereka semua bersama Dewa Gelap. Mereka semua bergabung pasti karena tujuan yang sama. Kaisar Gelap mengatakan bahwa dengan kemurahan hatinya, bahkan monster panah bisa menjadi dewa. Kaisar Gelap juga mengatakan bahwa Tang Sanjang telah mencuri api suci dan beberapa kali menentangnya. Kaisar Gelap itu bisa memaafkan Tang Sanjang, tapi Kaisar Gelap meminta pada Tang Sanjang untuk menyerahkan api suci padanya. Tang Sanjang mengatakan pada Kaisar Gelap bahwa api suci sudah dibawa oleh Yuan Shitianzhu. Tang Sanjang juga mengatakan apakah Kaisar Gelap belum mendengar hal itu karena Tang Sanjang juga sedang mencari jejak dari Yuan Shitianzhu. Jenderal Gelap mengatakan bahwa Sang Sutra bereinkarnasi menjadi Putri Naga. Kebajikan telah terpancar dari dalam nafas naga. Dia juga sangat mengenal dan hafal dengan bau mereka. Sedangkan Kaisar di sini menanyakan ke manakah Yuan Shitianzhu membawa sutra itu. Di sini Kaisar Gelap terlihat sangat panik karena situasinya jadi tidak jelas. Kaisar Gelap juga mengancam Tang Sanjang. Jika berani membohonginya, Kaisar Gelap tidak akan segan untuk membunuh Tang Sanjang. Guru Tang mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Kaisar Gelap menanyakan, jadi untuk apa lagi Guru Tang meneruskan perjalanannya ke barat? Karena Kaisar Gelap merasa dibohongi, jadi Kaisar Gelap sendirilah yang akan mencarinya ke istana Peri Duyung. Dan Peri Duyung di sini langsung berteriak serang. Dan Bisi juga langsung mengeluarkan serangan meriamnya. Boom! Semuanya langsung terkena gelombang kejutan dari tembakan meriam air. Dan peperangan antara Biksi dan para duyung pun dimulai. Peri Duyung mengatakan bahwa Biksi datang hanya untuk mati. Duyung itu juga mengatakan Biksi membawa bayangan gelap hanya untuk menghancurkan negerinya sendiri. Tapi Biksi mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Dan para duyung yang lain pun langsung bergegas untuk melindungi istananya. Sedangkan beberapa duyung yang lain berjuang melawan mereka. Dan di sini terlihat Dewa Bayangan Gelap pun ikut menyerang dan para duyung tidak akan membiarkan mereka memasuki istana Peri Duyungnya. Dewa Bayangan Gelap ini bernama Bintang Tiandi, Bintang Tiangkuang, dan Bintang Disa. Dan di sini Cupatka yang sedang bersembunyi didatangi oleh Guru Tang. Dan kedatangan Guru Tang adalah untuk bersembunyi menemani Cupatka. Cupatka mengatakan bahwa Dewa Bayangan Gelap terlihat sangat kuat. Cupatka juga mengkhawatirkan apakah Peri Duyung bisa menghadapinya atau tidak. Guru Tang mengatakan bahwa Peri Duyung sangatlah kuat, terutama di dalam air. Terlihat di sini bahkan Bintang Tianyin bukan lawan bagi mereka. Dan beberapa kali Bintang Tianyin terkena serangan dari Peri Duyung. Hingga Bintang Tianyin terkejut oleh serangan Peri Duyung. Guru Tang mengatakan lebih baik mengawasi daripada ceroboh dan menjadi beban. Dan Cupatka mengatakan bahwa gurunya sangat hebat dan sepertinya tidak ada yang tahu tentang keberadaan dirinya saat ini. Sedangkan Bailang di sini sangat lincah meskipun dia di dalam air.
Di sini terlihat peri duyung yang sedang diputar-putar oleh Pixie dan Bailang datang sebagai pahlawan untuk menahan gelombang yang dibuat oleh Pixie. Bailang menangkap buntut hiu Pixie itu dan langsung melemparkannya ke bebatuan. Dan ceker! Pixie pun terlempar hingga menghancurkan batu dan Pixie langsung mengeluarkan jurusnya yaitu meriam air. Dengan cepat Bailang bisa menghindari serangan meriam itu. Sejak dulu Bailang sangat mahir dalam menangkap ikan. Dan Bailang bisa berenang dengan sangat lincah. Dan peri duyung juga mengakui bahwa Bailang itu sangat cepat. Dan Bailang langsung menghajar para musuh dengan tendangan serigalanya. Bailang juga mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dari sejak kecil. Peri duyung menyerahkan untuk menyerahkan Pixie padanya. Sedangkan Bailang disuruh untuk membantu yang lain. Guru Tang juga mengakui kehebatan Bailang yang sangat berbeda dengan manusia biasa saat di dalam air. Bahkan Guru Tang memuji kecepatan gerakan yang luar biasa dari Bailang. Guru Tang juga mengatakan bahwa Bailang cukup berbakat di balik karakteristik anehnya. Dan tiba-tiba Cup Atkai merasakan bahwa tanahnya bergetar. Dan terlihat ada sesuatu yang besar keluar dari dalam tanah. Bukan hanya rombongan Tang Sanjeng saja yang terkejut, bahkan Kaisar Gelap juga ikut tercengang melihat wujudnya yang sangat besar. Dan dia adalah Sang Ratu Safir. Dan si Shinji chapter 161 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.